protein. Sintesis protein merupakan pembentukan protein yang memegang peran penting di dalam tubuh kita. Sintesis protein adalah proses pembuatan molekul protein oleh sel yang melibatkan DNA, RNA, dan berbagai enzim. Bagaimana proses terjadinya sintesis protein? 1243 akan bermain peran tentang proses terjadinya sintesis protein. Pertama yaitu tahap transkripsi terjadi di nukleus. Transkripsi merupakan pencetakan kodon genetik atau DNA sense menjadi RNA duta atau kodon dengan bantuan enzim polimerase di nukleus. Pada bagian ini, DNA sense dan DNA antisense berpasangan, yaitu ATG dengan TAC, TCA dengan AGT, GTA dengan CAT, TAG dengan ATC yang membentuk ikatan double helix DNA. Kemudian, DNA ini akan dihampiri oleh enzim polimerase yang berfungsi untuk memotong ikatan double helix DNA dan diikuti oleh RNA duta atau kodon. Setelah ikatan helix ganda DNA terlepas, maka RNA duta akan berpasangan dengan DNA sense, yaitu ATG dengan AUG, TCA dengan UCA, GTA dengan GUA, dan TAG dengan UAG. Pada bagian ini, RNA duta akan menyalin kode genetik yang berada di DNA sense untuk melakukan proses translasi. Kemudian, RNA duta meninggalkan nukleus menuju ribosom. Setelah RNA duta terlepas, DNA sense dan DNA antisense berikatan kembali. Selanjutnya adalah tahapan translasi. Tahapan translasi terjadi di sitoplasma. Translasi adalah proses penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh RNA transfer atau tRNA di ribosom. Diawali dengan datangnya ribosom subunit kecil menempel di RNA duta atau kodon. Dan ribosom subunit besar datang bersama sisi aktif, peptida, dan asid. Proses translasi dimulai dengan berikatannya kodon AUG dengan antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Setelah AUG dan UAC berikatan, metionin terlepas, dan AUG dan UAC juga ikut terlepas. Selanjutnya, kodon UCA berikatan dengan antikodon AGU. Asam amino yang dihasilkan adalah serin. Setelah berikatan, serin terlepas. Kodon UCA dan antikodon AGU juga ikut terlepas. Kemudian, kodon GUA berikatan dengan antikodon CAU. Asam amino yang dihasilkan adalah valin. Setelah berikatan, valin terlepas. GUA dan CAU juga ikut terlepas. Dan yang terakhir, kodon UAG berikatan dengan antikodon AUC. Asam amino yang dihasilkan adalah kodon stop. Setelah berikatan, kodon stop terlepas, UAG dan UAC juga ikut terlepas. Kodon stop menandakan proses translasi berhenti karena tidak ada transfer RNA yang dapat mengenali kodon stop. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin, serin, valin, dan kodon stop yang telah terbentuk rantai polipeptida dan diolah membentuk protein fungsional. Jadi, dari proses sintesis proteinnya dibawakan bahwa proses sintesis protein itu ada dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Proses transkripsi yaitu proses di mana pembentukan RNA messenger atau RNA duta di dalam nukleus dari DNA template dengan bantuan enzim polimerase.
Sedangkan proses translasi yaitu tahap di mana RNA messenger atau RNA duta keluar dari nukleus menuju sitoplasma, bertemu dengan RNA transfer yang dibantu oleh ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar untuk menghasilkan asam amino yang berubah menjadi protein fungsional. Dalam transkripsi dan translasi mengalami beberapa tahapan. Pertama yaitu inisiasi atau permulaan, kemudian elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pemberhentian sintesis protein yang ditandai dengan munculnya codon stop. Me duelen los labios de no besarte.